Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wiwi Anggraini, NPM 181111000170, kelas B, jurusan PGMI. Dengan adanya video ini untuk memenuhi tugas UTS mata pelajaran matematika SDMI dengan dosen pengampu Bapak Ponidi MPD. Baik, saya akan menjawab 5 soal UTS yang telah diberikan. Yang pertama itu ada bagaimana hakikat pembelajaran matematika yang berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk peserta didik. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang hakikat pembelajaran matematika. Hakikat pembelajaran matematika yaitu pembelajaran yang sangat penting untuk diajarkan di SD maupun MI. Karena matematika sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari peserta didik dan diperlukan sebagai dasar untuk mempelajari matematika lanjut dan mata pelajaran lainnya. Nah, matematika dalam kehidupan sehari-hari untuk peserta didik terutama yang dapat ditemui itu mereka dapat mempelajarinya lewat rumah mereka sendiri, di rumah mereka sendiri. Itu seperti mereka bisa mengenal bangun-bangun ruang, seperti contohnya bangun persegi panjang. Nah, persegi panjang itu mereka bisa temui dari bentuk lemari pakaian, lalu bentuk balok, dan pintu. Nah, itu identik dengan persegi panjang. Lalu ada lagi bentuk tabung. Tabung itu mereka bisa menemuinya dari bentuk kaleng, lalu botol minum, dan drum. Nah, lalu ada lagi prisma segitiga. Prisma segitiga mereka bisa melihat dari bentuk tenda yang biasa dipakai untuk perkemahan. Nah, ada lagi dari bentuk kubus. Bentuk kubus itu mereka biasa temui dari bentuk dadu maupun rubik. Nah, dadu yang biasa mereka temui atau mereka gunakan dalam permainan ular tangga maupun monopoli. Nah, lalu ada bentuk lingkaran. Lingkaran mereka biasa temui yaitu dalam bentuk bola. Nah, bola yang biasa mereka bermain dengan teman-temannya itu berbentuk lingkaran. Ada juga contoh lain dari yang tadi saya sebutkan, itu seperti misalkan mereka disuruh orang tuanya untuk ke warung untuk membelanjakan uang 20.000 membeli setengah kilo telur. Harga setengah kilo telur itu adalah 12.000. Jadi uang yang mereka belanjakan 20.000 dikurang 12.000 sama dengan 8.000. Jadi sisa uang yang tadi mereka belanjakan itu tinggal 8.000. 20 dikurang 12.000, jadinya 8.000. Lalu soal yang kedua itu ada model pembelajaran PBL merupakan konsep pembelajaran yang dapat digunakan dalam merangsang siswa untuk dapat berpikir tingkat tinggi. Dari penjelasan tersebut, bagaimana langkah Anda sebagai seorang guru dalam melakukan langkah-langkah pembelajaran agar tujuan dalam merangsang berpikir tingkat tinggi dapat terwujud? Nah, dijawab dengan melibatkan suatu kasus nyata. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian dari PBL. PBL merupakan model pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk menerapkan pemikiran tingkat berpikir kritis dan kemampuan memecahkan masalah melalui berpikir tingkat tinggi. Nah, dengan melibatkan suatu kasus nyata, saya akan menjelaskan dari soal yang akan saya berikan. Oke. Misal guru memberikan soal tentang operasi bilangan bulat dengan garis bilangan. Nah, siswa diminta untuk memecahkan soal tersebut. Contohnya seperti ini. 2 ditambah dalam kurung min 3 sama dengan titik-titik. Nah, kita buat garis bilangannya. Yang pertama adalah 0. 1, 2, 3. Lalu min 1, min 2, dan min 3. Nah, garis bilangan sebelah kanan
adalah positif, sedangkan garis bilangan sebelah kiri adalah negatif. Kita lihat ruas pertamanya berapa? Ruas pertamanya adalah 2. Nah, di titik 0 ini kita buat garis titik-titik. Nah, karena ruas pertamanya adalah 2, kita tambahin titik-titik di ruas 2. Nah, lalu kita tarik garis dari 0 ke angka 2. Lalu kita lihat berapakah ruas keduanya. Ternyata ruas keduanya adalah min 3. Kita hitung dari angka 2. 1, 2, 3. Ternyata hasilnya adalah min 1. Jadi 2 ditambah dalam kurung min 3 sama dengan min 1. Lalu soal yang ketiga itu ada buatlah suatu konsep pembelajaran yang mengkaitkan dengan PMRI terutama di kelas rendah. Bisa dijelaskan secara lisan. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian PMRI. PMRI adalah Pendidikan Matematika Realistis Indonesia, adalah pendidikan matematika yang dilaksanakan dengan menempatkan realitas dan pengalaman siswa sebagai titik awal pembelajaran. Karakteristik PMR adalah menggunakan konteks dunia nyata. Nah, semisal contohnya adalah seorang guru memerintahkan siswanya untuk menghitung berapakah jumlah ekor ikan yang berada di kolam. Ternyata siswa itu menjawab, jumlah ekor ikan yang berada di kolam itu ada 10 ekor ikan. Lalu, guru tersebut memerintahkan kembali salah satu siswanya untuk menghitung berapakah jumlah bunga mawar yang berada di luar. Ternyata jumlah bunga mawar yang berada di luar adalah 5 bunga mawar yang telah mekar. Nah, lalu guru tersebut memiliki kelereng dan memberikan kelereng tersebut kepada salah satu siswa untuk dihitung. Ternyata jumlah kelereng yang diberikan adalah 5 ekor kelereng. Jadi dijumlahkan keseluruhannya adalah 10 ekor ikan yang berada di kolam, ditambah 5 ekor bunga mawar yang mekar di luar, ditambah lagi 5 kelereng yang telah diberikan guru. Jadi jumlahnya adalah 20. Lalu soal yang keempat adalah coba Anda buat suatu lagu pembelajaran guna mengenalkan bilangan kardinal dan bilangan ordinal kepada siswa. Nah, bilangan ordinal dimulai dari ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, dan seterusnya. Sedangkan bilangan kardinal itu dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Baiklah, saya akan menyanyikan suatu lagu tentang bilangan kardinal dan ordinal dari lagu Potong Bebek Angsa. 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Ayo kita mengenal bilangan kardinal. Ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4. Ke-5 itu bilangan ordinal. Baiklah, soal yang kelima itu ada buatkan konsep pembelajaran di kelas guna mengenalkan tentang penjumlahan, pembagian, dan perkalian kepada siswa khususnya kelas rendah. Dijawab dengan memberikan simulasi. Baiklah, saya akan memberikan suatu simulasi yang berada di kelas rendah. Assalamualaikum anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah kalau baik. Nah, hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan, perkalian, dan pembagian. Nah, Ibu di sini ada spidol. Ada berapa spidol yang Ibu pegang? Ada 3. Benar. Nah, kalau 3 spidol yang Ibu pegang, Ibu tambahkan lagi dengan spidol yang Ibu punya, itu ada berapa? Ada 6. Jadi 3 ditambah 3 sama dengan 6. Nah, kalau 2 spidol dikali 2 spidol berapa? 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, kalau lagi nih yang terakhir nih ya, Ibu punya 6 spidol.
6 spidol ini ibu bagi 3. Berapa sih 6 bagi 3? 1, 2. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Ya, terima kasih. Itulah dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.